Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Berjumpa kembali dengan seputar informasi Kabupaten Kota Waringin Timur bersama saya Nisa Karisma. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, potensi penularan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur sempat berada pada posisi tertinggi. Namun pada saat ini berangsur turun dan sudah berada pada posisi sedang. Penurunan ini tidak lepas dari gencarnya dilakukan operasi penegakan kedisiplinan warga dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hasil evaluasi Satuan Tugas COVID-19 Pusat, Kota Waringin Timur sempat menjadi daerah berpotensi tinggi penularan COVID-19. Bahkan Kota Waringin Timur menjadi kabupaten atau kota kedua sebagai kabupaten rawan penularan COVID-19 saat masa kampanye. Namun saat ini hasil evaluasi Satgas COVID-19 Pusat menyebut jika potensi penularan COVID-19 di Kota Waringin Timur turun ke posisi sedang atau berada pada zona oranye. Hingga sekarang ada sebanyak 87 orang pasien rawat positif COVID-19 dari sebanyak 286 orang yang terkonfirmasi positif. Sementara untuk pasien sembuh COVID-19 ada sebanyak 193 orang dan korban meninggal dunia akibat COVID-19 ada 6 orang. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Waringin Timur, Multazam, menyebut penurunan potensi penularan COVID-19 di Kota Waringin Timur tidak lepas gencar dilakukannya operasi penegakan kedisiplinan warga dalam penerapan protokol kesehatan khususnya dalam penggunaan masker dan menjaga jarak. Multazam menyebut dari evaluasi operasi yang dilakukan, temuan pelanggaran disiplin protokol kesehatan banyak dilakukan oleh anak muda. Walaupun dari data yang ada, persentase orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari kalangan usia muda sangat kecil. Namun tidak menutup kemungkinan mereka dapat menjadi karier virus mematikan tersebut bagi orang lain. Ini sebenarnya kata kuncinya nongkrong ya. Nongkrong ini ya kalau di dalamnya ada substansi diskusi pelajaran, diskusi tentang terkait kreativitas anak muda, is okay. Tetapi kami tolong dibantu, terutama generasi muda. Buatlah diskusi-diskusi yang menarik lah. Kalau kemudian kesempatan-kesempatan untuk bertemu itu memang sangat terbatas pada saat ini. Kami juga ingin pelaku-pelaku ekonomi punya empati yang sama, punya atensi yang sama dengan Satgas. Sehingga ekonomi tetap bisa berjalan, tapi disiplin dalam penegakan COVID-19. Ini kadang-kadang kalau di lokasi-lokasi tempat minum atau makan, dine-in, makan di tempat, itu biasanya dilalaikan, masker diturunkan. Ya oke lah kalau ketika makan masker dibuka, tapi setelah kemudian makan selesai untuk ngobrol, pastikan masker terpasang dengan baik. Di lokasi tempat berkumpulnya anak muda seperti tempat makan maupun minum, banyak ditemukan warga yang abai menerapkan protokol kesehatan, termasuk di beberapa tempat lainnya. Karenanya warga diimbau menggunakan masker dengan baik dan benar sebelum maupun sesudah makan atau minum, serta tidak lupa menjaga jarak. Agar penularan COVID-19 di Kota Waringin Timur dapat ditekan sekecil mungkin, maka peran seluruh pihak diperlukan hingga akhirnya daerah ini dapat terbebas dari penyebaran COVID-19. Masud Badarudin, Hayat TV. Kemudian pemirsa, Kodim 1015 Sampit menggelar peringatan hari ulang tahun ke-75 Tentara Nasional Indonesia. Momen ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dalam bersinergi dengan semua pihak, terutama bagi prajurit-prajurit muda yang ada. Berikut liputannya. Memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia, Kodim 1015 Sampit mengikuti upacara peringatan HUT ke-75 TNI yang dilaksanakan secara virtual. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di tahun 2020 ini, peringatan HUT TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober dilaksanakan dengan mengusung tema Sinergi untuk Negeri.
Usai mengikuti upacara, juga dilaksanakan acara seremoni sebagai syukuran atas peringatan 75 tahun berdirinya TNI, di mana dalam kesempatan itu Dandim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Ahmad Safari, melakukan pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada prajurit termuda TNI di Kodim 1015 Sampit. Penyerahan potongan tumpeng kepada prajurit termuda itu dilakukan bukan tanpa alasan. Sesuai tema HUT TNI tahun ini, Letkol Ahmad Safari mengharapkan agar prajurit muda TNI bisa bekerja lebih keras dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, serta dapat bersinergi secara baik dengan semua instansi dan lapisan masyarakat yang ada. Dengan sinergi yang baik termasuk dengan masyarakat, maka diyakini semua permasalahan yang ada terutama di Kabupaten Kota Waringin Timur bisa teratasi dengan baik. Kita hari ini bisa melaksanakan syukuran dalam rangka HUT TNI ke-75. Maknanya adalah bahwa TNI adalah pelindung rakyat, pelindung NKRI yang berupaya berbuat terbaik untuk masyarakat Indonesia. Saya mengharapkan anggota yang termuda bisa memberikan semangat, bisa bekerja lebih keras agar bersama-sama dengan instansi lain, masyarakat, dia membangun, kemudian dia juga memelihara, melindungi, serta bersinergi dengan instansi dan masyarakat lainnya. Dandim 1015 Sampit juga menegaskan jika tugas TNI tidak hanya menjadi garda terdepan dalam keamanan negara, namun juga terlibat penuh dalam permasalahan yang ada di daerah, seperti penanganan bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, termasuk pandemi COVID-19 yang saat ini mewabah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Kemudian daripada itu pemirsa, seluruh perusahaan besar swasta atau PBS yang beroperasi di wilayah Kota Waringin Timur agar menjalin kemitraan dengan masyarakat, diantaranya membangun kemitraan dengan warga sekitar. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Waringin Timur Hajah Darmawati mengingatkan kepada perusahaan besar swasta PBS melaksanakan kewajiban tersebut. Sebab hingga kini masih ada perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban membangun plasma sawit untuk masyarakat. Menurut legislator Partai Golkar ini, dengan terjalinnya kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, salah satunya diwujudkan dengan membangun kebun plasma ini menjadi syarat mutlak bagi perusahaan untuk mendapatkan izin. Melihat banyaknya masalah perkebunan, ungkap Darmawati, salah satu pemicunya adalah masyarakat menuntut kepada perusahaan perkebunan terkait plasma. Pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini agar bisa diselesaikan. Pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini agar bisa diselesaikan. Pemerintah juga berhak memberi sanksi mulai peringatan tertulis, penghentian usaha, pembekuan izin bahkan pencabutan izin. Jangan hanya ingin meraup keuntungan saja, tapi tolong agar masyarakat diperhatikan, tegasnya. Ditambahkan Darmawati agar perusahaan perkebunan yang selama ini masih belum bisa membangun kemitraan dengan masyarakat agar melakukan hal tersebut, sehingga persoalan antara perusahaan dengan masyarakat tidak terus terjadi. Norman Shah, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, harga emas perhiasan di Kota Sampit kembali berfluktuasi setelah mengalami kenaikan dan penurunan selama bulan September. Di awal bulan Oktober ini harga emas perhiasan, khususnya pada harga emas perhiasan jenis 999 atau emas Amerika, akhirnya kembali naik di kisaran Rp920.000 per gramnya.
Setelah mengalami kenaikan dan penurunan selama bulan September, di awal Oktober ini harga emas perhiasan khususnya pada harga emas perhiasan jenis 99 atau emas Amerika akhirnya kembali naik Rp10.000 atau dijual di kisaran Rp920.000 per gram. Hal ini tentunya menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Pasalnya dengan harga emas yang belum stabil tidak menutup kemungkinan akan kembali mengalami kenaikan. Para pedagang emas perhiasan di kawasan PPM Sampit juga tidak dapat memprediksi apakah harga logam mulia ini akan kembali turun atau naik. Namun menurut mereka dengan adanya kenaikan yang cukup tinggi, kemungkinan untuk turun sangat tipis. Sedangkan harga kembali naik dimungkinkan dilihat dengan faktor pencetus kenaikan harga, seperti kurs dolar terhadap rupiah maupun kondisi perpolitikan dunia. Tercatat minggu kemarin harga emas perhiasan jenis 99 atau emas Amerika di kisaran Rp920.000. Kemudian emas jenis 750 atau emas putih berada di level Rp825.000. Emas jenis 700 atau emas Singapura Rp720.000. Pada jenis emas yang paling diminati masyarakat saat ini yakni emas perhiasan jenis 420 serta 375 harganya mencapai Rp470.000 dan Rp430.000 per gram. Yunus Muammariza, Hayat TV. Tidak stabilnya harga emas dunia berpengaruh pada naiknya dan turunnya harga emas di dalam negeri, bahkan di kota Sampit. Jika harga emas di dunia naik, maka otomatis ikut mendongkrak harga emas perhiasan di pasaran. Naiknya harga emas dunia turut mendongkrak harga emas perhiasan dalam 2 hari terakhir di bulan Oktober 2020. Hal ini disampaikan Sani, owner toko emas Mitra Baru. Menurutnya sebagai pedagang dirinya hanya mengikuti perkembangan. Jika saat ini naik, maka otomatis harga emas perhiasan di pasaran juga ikut naik. Dijelaskannya untuk harga emas perhiasan jenis 99 atau emas Amerika terjadi kenaikan Rp10.000 yang sebelumnya Rp910.000 menjadi Rp920.000 per gram. Sedangkan untuk jenis emas lainnya tidak mengalami perubahan, seperti emas jenis 750 atau emas putih berada di kisaran Rp825.000, jenis 700 atau emas Singapura Rp720.000, sedangkan pada emas perhiasan jenis 420 dan 375 stabil di harga Rp470.000 dan Rp430.000 per gram. Diterangkan jika perkembangan harga saat ini sangat sulit terjadi penurunan, bahkan kemungkinan harga emas akan naik atau bertahan di harga tinggi. Meski harga emas naik tambahnya namun belum memberikan pengaruh terhadap minat beli maupun jual masyarakat, atau cenderung berimbang antara pembelian dan penjualan. Diakuinya jika sebelumnya emas jenis 99 menjadi primadona dan diminati, namun kini jenis 700 dan 420 yang banyak diburu masyarakat. Emas jenis 99 biasanya digunakan warga yang senang berinvestasi saat harga emas sedang turun, maka minat beli masyarakat terhadap jenis emas ini meningkat. Namun jika harga emas naik, banyak warga kembali menjualnya. Sementara untuk pakaian sehari-hari, tambahnya masyarakat lebih menyukai emas jenis 700 dan 420, bahkan jenis 375 yang mempunyai banyak ragam dan model. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pemirsa, upaya pengelola Museum Mini Anjungan Sampit Utari Ri Ambarwati dengan memberikan ruang dalam upaya pelestarian kuliner tradisional sebagai salah satu peluang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah terus didukung berbagai kalangan. Salah satunya pemirsa dari pengurus daerah Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia Kabupaten Kota Waring Timur dengan memberikan pelatihan cara membuat kue klepon yang ternyata murah dan praktis. Bagaimana teknik sederhana cara membuatnya? Berikut liputannya untuk Anda pemirsa Hayat TV. Halo perempuan Indonesia, kami dari PD IPMI Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, hari ini akan melaksanakan tradisional cooking kue klepon. Kue ini adalah kue tradisional yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Kami bersama dengan Ibu Murni Hayati, Ibu Ratnasari, saya Fitriani, Ibu Hajah Farida, Ibu Munawarah, hari ini berada di kelompok 1. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Mari kita saksikan bersama-sama.
Baiklah, bahan-bahan untuk membuat klepon hari ini adalah tepung ketan, kelapa yang sudah dikukus diaduk dengan garam, kemudian tepung maizena, gula merah, garam, pewarna makanan yang aman, juga santan instan. Selanjutnya adalah cara membuatnya. Kita masukkan tepung ketan. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, kemudian sejumput garam, santan, tambahkan air secukupnya sambil diaduk sampai kalis. Kira-kira sudah bisa dapat dibentuk. Adonan ini kan mulai kalis. Setelah ini kita bagi 2 bagian. Karena kita dari IPMI, warna utama kita adalah pink dan biru. Jadi adonan ini kita bagi 2 bagian. Satu bagian diberi pewarna biru. Dan satu bagian lagi diberi pewarna pink. Setelah warna tercampur rata, kemudian kita bikin bulatan yang rata. Ya, ditekan tengahnya, kemudian diisi dengan gula merah. Nah, kemudian ditutup. Dan dibulatkan lagi dengan rapi. Sambil kita membulati adonan klepon, kita siapkan juga air ya, air mendidih. Ditambahkan beberapa lembar daun pandan biar wangi, juga sedikit minyak goreng biar nanti pas kita merebus tidak lengket adonannya satu sama lain. Ya. Tunggu sampai mendidih. Ini airnya sudah mendidih ya, perempuan Indonesia. Jadi kita masukkan adonannya ke dalam panci. Ya, oke. Untuk proses perebusan, waktunya kira-kira 5 menit. Atau kita lihat sampai adonan tersebut mengapung. Kalau dia sudah mengapung, jangan langsung kita angkat ya, perempuan Indonesia. Kita biarkan dulu beberapa saat, takutnya nanti adonan di dalamnya masih ada yang mentah. Setelah 5 menit dan adonan mengapung, nah kita angkat sambil ditiriskan. Kemudian nanti kita masukkan ke parutan kelapa yang sudah dikukus bersama dengan garam. Nah, silakan sambil diaduk supaya kelapanya menyatu dengan adonan klepon yang sudah masak tadi ya. Kemudian kita tata di piring saji yang sudah kita siapkan. Disusun dengan cantik warna-warna IPMI Kotim. Inilah klepon yang telah kita bikin tadi bersama dengan ibu-ibu dari kelompok 1 PD IPMI Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Bagaimana hasilnya? Cantik kan? Terlihat menggugah selera dengan warna-warnanya yang cantik sesuai dengan IPMI. Normansyah, Hayat TV. Pemirsa, setelah melakukan kunjungan ke pusat rehabilitasi orang utan di Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya, staf khusus atau staf sus milenial Presiden Gracia Billy Yosafhat Mambrasar yang juga Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia ini menghadiri acara diskusi dan pertemuan dengan sejumlah organisasi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Diskusi kebangsaan dengan tema menakar perhatian pemerintah terhadap SDM masyarakat lokal dan kearifan lokal ini digelar di Betang Hapakat, Jalan RTA Milono, Kilometer 4, Kota Palangkaraya, dan dibuka secara langsung oleh Ketua DAD Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Dalam sambutan yang disampaikan Ketua DAD pada pembukaan kegiatan, diskusi ini harus menjadi sebuah wadah untuk menyatukan persepsi agar terjadi koordinasi yang baik. Diharapkan ke depan warga Dayak akan merdeka dari kemiskinan serta merdeka dari kebodohan. Hal senada juga diungkapkan oleh Rektor Universitas Palangkaraya, Dr. Andri Elia Embang, bahwa putra-putri Dayak sepatutnya bisa menginspirasi apa yang sudah dicapai Billy Mambrasar. Kita apresiasi acara-acara begini ya kan. Ini kehadiran staf kepresidenan, generasi milenial,
Teman-teman yang belum pulang karena kita kaum milenial dan masyarakat Kalimantan Tengah, para cendekiawan, anak muda, mahasiswa bertemu agar beliau ini menjadi inspirasi bagi seluruh generasi muda. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita mendengar cerita beliau, khususnya orang Dayak ya, kita mendengar cerita beliau dari anak desa, beliau dari orang yang miskin, tapi bisa menjadi anak muda yang membanggakan untuk Indonesia dan untuk dunia. Luar biasa. Beliau sedang sekarang mengambil S3 di Harvard University Amerika. Sebentar lagi sarjana PhD dari Amerika. Luar biasa. Anak Dayak Kalimantan Tengah, anak Kalimantan Tengah. Tidak ada yang tidak bisa. Harus ikut jejak beliau. Sementara itu, Billy Mambrasar menyampaikan jika pendidikan adalah hal yang sangat penting sebagai modal awal untuk meraih sebuah kesuksesan. Sejalan dengan hal tersebut, ada 4 hal yang menjadi catatan dari hasil pertemuan serta diskusi kali ini, terkait perhatian pemerintah terhadap SDM masyarakat lokal dan kearifan lokal. Pertama, Dewan Adat Dayak yang ada di sini, apapun itu. Yang kedua, dengan SDGs juga, Sustainable Development Goals yang ada di Universitas Palangkaraya, bagaimana kita meningkatkan perannya lebih ke depan. Dan yang ketiga adalah terus akan menjadi penampung aspirasi masyarakat di sini untuk disampaikan langsung ke pusat. Itu tiga prioritas yang akan saya kerjakan. Dan juga yang keempat, yang paling penting adalah mendorong masyarakat untuk mendukung penuh food estate program dari Pak Presiden Jokowi. Ini untuk koordinasi dengan Universitas Palangkaraya seperti apa? Koordinasinya adalah saya akan duduk di dalam, betul Pak ya, saya akan duduk di Dewan Penasihat dari Sustainable Development Goals, SDGs Desk dari Universitas Palangkaraya. Jadi secara penuh akan terus berkoordinasi dengan mereka. Koordinasi antara staf khusus Presiden Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia ini akan terus berlanjut, karena Billy Mambrasar akan menjadi penasehat SDGs Indonesia di Universitas Palangkaraya. Tim Liputan Hayat TV. PLT Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya bersama Danrem 102 PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto dan Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo melakukan launching atau peluncuran program sarana interaksi dan komunikasi sosial atau disingkat SIKOMOS usai kegiatan ramah tamah dalam rangka peringatan HUT ke-75 TNI di Makorem 102 PJG Kota Palangkaraya pada Senin 5 Oktober tahun 2020 yang lalu. Peluncuran SIKOMOS ditandai dengan pemotongan pita oleh pelaksana tugas Gubernur Kalteng dan kemudian bersama Kapolda dilanjutkan dengan penyiraman air bunga ke unit roda 3 SIKOMOS serta pemecahan kendi oleh Danrem 102 Panju Panjung. Tampak menyaksikan peluncuran tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak, Kepala Kejaksaan Tinggi Mukri, dan Kabinda Brigjen Pol Slamet Urip Widodo. Dalam sambutannya saat ramah tamah Danrem 102 Panju Panjung, Brigjen TNI Purwo Sudaryanto menjelaskan bahwa SIKOMOS ini merupakan program sosial yang diinisiasi oleh Korem 102 Panju Panjung dengan menggunakan kendaraan roda 3 untuk membantu masyarakat di wilayah terpencil atau pedalaman yang sulit dijangkau mobil. SIKOMOS ini pun nantinya akan melayani perpustakaan, genset, sound system, dan sarana pengeras suara atau pengumuman kepada masyarakat di wilayah, khususnya di daerah terpencil atau daerah tertinggal, sehingga SIKOMOS bisa membantu kesulitan masyarakat. Sementara itu saat ditemui, pelaksana tugas Gubernur Kalteng Habib Said Ismail mengatakan sangat menyambut baik program SIKOMOS yang digagas Korem 102 Panju Panjung. SIKOMOS merupakan program yang sangat luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk bisa meningkatkan minat baca daripada anak-anak di daerah pedalaman, pedesaan, yang tidak bisa dijangkau oleh mobil. Pelaksana tugas Gubernur Kalteng pun selanjutnya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran TNI dalam menjaga kedaulatan di perbatasan. TNI bukan hanya berperang, ternyata TNI juga aktif di segala bidang seperti karhutla, banjir, bahkan penanganan COVID-19. Kita melihat TNI bukan hanya menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan, TNI bukan hanya perang, TNI bukan hanya berjuang, ternyata TNI juga kita lihat aktif dalam segala bidang.
Dan tentunya seperti Karhutla, TNI aktif sekali. Banjir, TNI juga aktif. Satgas Covid juga TNI aktif. Artinya TNI memang benar-benar aktif berada di tengah-tengah rakyat, berada di tengah-tengah masyarakat. Dan satu lagi, Sikomos, ya, program yang luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk bisa meningkatkan minat baca daripada anak-anak kita di daerah pedalaman, pedesaan-pedesaan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil-mobil. Roda 3 ini saya pikir sungguh hebat. Bravo TNI, sinergi untuk negeri. Tim Liputan Hayat TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT TNI ke-75 tahun, Kodim 1016 Palangkaraya mengadakan kegiatan bakti sosial yang dipusatkan di Aula Makodim setempat di Jalan Ayani, Kota Palangkaraya pada hari Jumat, tanggal 10 pagi lalu. Hadir dan membuka secara langsung kegiatan bakti sosial ini Dandim 1016 Palangkaraya, Kolonel Infantri Igde Putrayasa. Kegiatan juga diikuti oleh Forum Komunikasi Putra Putri ABRI atau FKPPI, Pemuda Pancamarga atau PPM, dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PPABRI. Dalam arahannya, Dandim 1016 Palangkaraya menyampaikan, kegiatan ini selain merayakan HUT TNI juga menjalin tali silaturahmi kepada para purnawirawan yang telah berjasa kepada bangsa dan negara, serta menjalin komunikasi sosial atau Komsos dengan organisasi pemuda yang ada dalam lingkup keluarga TNI. Silaturahmi dengan para sepuh, ada dari PPABRI, kemudian dari PPI juga, Perit, kemudian dari PPM juga. Lengkap di sini kumpul, mereka berkumpul silaturahmi ya. Sekaligus ini menjadi acara baksos dalam rangka HUT TNI ke-75, di mana intinya kita sinergi berbagi dengan seluruh elemen masyarakat. Ya. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan paket bingkisan sebanyak 75 paket kepada para peserta baksos yang diterima secara simbolis oleh perwakilan peserta. Jumlah 75 paket ini disesuaikan dengan hari jadi TNI yang ke-75 tahun. Tim Liputan Hayat TV. Jihan Motor, solusi motor second berkualitas dan bergaransi. Jihan Motor hadir di Kota Sampit untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jihan Motor menyediakan motor baru dan second dengan berbagai merek dan harga. Jihan Motor menawarkan yang terbaik untuk Anda dengan harga bersaing. Jihan Motor melayani pinjam uang tunai dengan BPKB motor dan mobil, syarat mudah, proses cepat. Bawa kerabat dan teman Anda untuk membeli motor atau meminjam dana tunai dengan proses cepat, 1 jam dana cair, dan dapatkan komisi menarik. Jihan Motor menjual motor second dengan harga mulai dari 5 juta rupiah, dapatkan potongan uang muka mulai 300 hingga 900 ribu rupiah. Jihan Motor juga menjual VR tipe karya roda 3, roda 2, trail, mini trail, motor listrik, dan motor Trelengka. Selain itu, Jihan Motor juga menyediakan spare part VR. Jihan Motor juga menjual tipe dan varian terbaru Kawasaki seperti Ninja ZX25R ABS 2020, Ninja ZX25R ABS SE 2020. Jihan Motor menjual berbagai jenis aksesoris motor untuk Anda. Dapatkan hadiah langsung tanpa diundi setiap pembelian Kawasaki KLX dan D-Tracker. Jihan Motor, alamat Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99 dan Jihan Motor 2, samping Jalan Anggur 3. Jihan Motor, terbesar dan terlengkap di Kota Sampit. Baiklah pemirsa, kita beralih kepada berita Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah dirangkum dalam Haber Merunting. Berikut liputannya.
Pemirsa, sekitar 1.500 peserta Kobar Fun Bike tahun 2020 berkumpul di depan Stadion Sampuraga Baru atau area Sport Center Pangkalan Bun. Pecinta goes yang ikut ini tidak hanya dari dalam kota Pangkalan Bun saja, pemirsa, namun juga dari beberapa kecamatan luar kota, bahkan dari kabupaten tetangga. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar Fun Bike atau sepeda santai tahun 2020 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-61 Kabupaten Kota Waringin Barat. Sekitar 1.500 peserta Kobar Fun Bike 2020 berkumpul di depan Stadion Sampuraga Baru atau area Sport Center Pangkalan Bun. Pecinta goes yang ikut ini tidak hanya dari dalam kota Pangkalan Bun saja, namun juga dari beberapa kecamatan luar kota seperti Pangkalan Lada dan Kota Waringin Lama. Bahkan pegoes dari kabupaten tetangga pun turut memeriahkan Kobar Fun Bike 2020. Kegiatan Fun Bike dibuka langsung oleh Bupati Kota Waringin Barat, didampingi dengan Wakil Bupati Kota Waringin Barat dan juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Waringin Barat, Kapolres Kobar, dan juga Dandim 1014 Pangkalan Bun, serta unsur FKPD Kobar lainnya. Hajah Nur Hidayah mengatakan COVID-19 masih mewabah, namun kita harus tetap semangat dan produktif seperti kegiatan Fun Bike dalam memeriahkan HUT ke-61 Kota Waringin Barat. Dengan kegiatan hari ini, kita semua selalu diberikan kesehatan, ya, karena kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama. Tentunya ini juga yang dianjurkan oleh pemerintah, bahwa olahraga itu juga salah satu untuk menjaga stamina, menjaga imun kita, untuk tetap selalu produktif dan tetap selalu sehat. Itu yang mungkin beberapa hal yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekaligus juga karena saat ini kita sudah ada peraturan Bupati nomor 54 tentang disiplin protokol kesehatan, dan ini akan diberlakukan di bulan ini, di bulan Oktober ini, ya. Jadi nanti tolong bagi masyarakat di dalam melakukan aktivitas di luar rumah tetap masker ini digunakan. Jangan sampai nanti di lapangan ditemukan masyarakat tidak menggunakan masker, nanti ada denda administratif, ya. Dan mungkin Ibu tidak menjabarkan apa sanksi administratifnya, tapi tentunya itu sebagai tindakan dari pemerintah daerah agar masyarakat taat akan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, bahwa kegiatan Fun Bike ini telah melalui banyak pertimbangan dari panitia dengan terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kondisi saat ini yang mengharuskan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bupati juga berharap melalui kegiatan olahraga sepeda ini dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga tubuh tetap bugar dan sehat. Muhammad Iksan, SBTV. Kemudian daripada itu, pemirsa, Kodim 1014 Pangkalan Bun menggelar bakti sosial sekaligus bersilaturahmi kepada para purnawirawan TNI, Warakauri, dan FKPPI dalam rangka HUT TNI ke-75 tahun. Kodim 1014 Pangkalan Bun menggelar bakti sosial sekaligus bersilaturahmi kepada para purnawirawan TNI, Warakauri, dan FKPPI dalam rangka HUT TNI ke-75. Kegiatan kali ini dipimpin oleh Dandim 1014 Pangkalan Bun, Letkol Arhanud Derajat Triputro, bertempat di Aula Kodim 1014 Pangkalan Bun, dan kegiatan ini juga merupakan bentuk rasa syukur atas terselenggaranya dengan baik kemanunggalan TNI bersama dengan rakyat. Dandim mengatakan bahwa digelarnya bakti sosial ini dalam rangka HUT TNI ke-75 tahun 2020 dan juga sebagai ajang silaturahmi kepada para purnawirawan TNI, Warakauri, dan FKPPI. Jadi kegiatan yang kita selenggarakan pada siang hari ini itu yang pertama niat kita adalah silaturahim kepada para sesepuh yang pernah dinas, pernah menjadi keluarga besar Angkatan Darat, dan ini adalah sarana kami untuk tetap
menjalin komunikasi, tetap menjalin hubungan silaturahim dengan para purnawirawan di lingkungan Kodim 1014 Pangkalan Bun. Selain itu, dalam acara ini juga diserahkan bantuan tali asi dari Kodim 1014 Pangkalan Bun kepada para purnawirawan TNI, Warakauri, dan FKPPI. Mayor Infantri Purnawirawan Dahar Umanahu selaku Purnawirawan TNI mengucapkan terima kasih kepada Kodim 1014 Pangkalan Bun yang masih mau peduli kepada para purnawirawan Warakauri serta FKPPI. Saya merasa bangga dalam arti begini kebetulan, walaupun saya sudah pensiun, tapi di dalam hati saya ini masih ada tertanam jiwa sabta bangga dan super prajurit masih dekat di hati saya. Mungkin di antara rekan-rekan PPAD pun seperti itu. Ya, kita sekarang melihat di medsos, media sosial tentang berita-berita yang kemarin ada ziarah di makam pahlawan yang diusir oleh, bukan diusir oleh pemerintah, terus tidak boleh semuanya. Intinya itu tidak boleh berkerumun yang banyak, sehingga dibatasi. Cuman ada persepsi yang berbeda sehingga seolah-olah dikatakan bahwa itu diusir, tetapi tidak. Muhammad Iksan, SBTV. Berawal dari hobinya bermain alat musik dan dari coba-mencoba, mantan operator alat berat bernama Binanto yang tinggal di desa Pangkalan During, RT 6, Kecamatan Pangkalan Lada berhasil memproduksi gitar yang ternyata diminati tidak hanya pembeli dari daerahnya sendiri pemirsa, namun juga peminat dari luar negeri. Di sebuah rumah produksi yang ada di samping rumahnya inilah, sehari-hari Bintano menekuni usaha pembuatan gitar custom dengan merek sendiri, Bigger, Bintanto Guitar Maker. Selain gitar akustik, Bintano juga memproduksi gitar listrik dengan gitar hasil buatannya, tidak kalah dengan produksi merek-merek gitar ternama. Dari hobinya bermain musik dan suka dengan dunia mebeler, lulusan sekolah juru teknik mesin ini justru berjodoh dengan gitar, di mana usaha yang digelutinya saat ini seperti tidak sengaja dilakukan. Di sela-sela kesibukannya sebagai operator alat berat di salah satu perusahaan, Binanto mencoba membuat gitar. Tidak disangka gitar buatannya ternyata ada yang minat dan dibeli. Akhirnya di tahun 2014, ia mantap untuk menekuni usaha membuat gitar dan memutuskan untuk berhenti dari tempatnya bekerja. Dengan modal awal gaji terakhirnya yang hanya Rp1.200.000, ia putar dijadikan modal. Berhasil membuat gitar elektrik dan akustik pertama kali dengan alat-alat sederhana, seperti gergaji tangan, golok, amplas, dan alat manual lainnya. Usaha Binanto terus berkembang. Yang menarik, alat produksi yang digunakan sebagiannya juga hasil kreasi dari tangannya sendiri yang dirakit untuk membantu meringankan pembuatan gitar. Kalau ratusan belum, tapi mungkin udah mendekati ratusan. Mendekati ratusan. Tersebar di Malaysia, Singapura tadi itu. Ya, mana itu? Sebagian di Indonesia ini ada Sumatera, Jawa, Sulawesi, terus yang luar itu Malaysia, Brunei sama Singapura. Yang saya bisa ngomongnya aja. Kalau daerah negara itu kan masih Melayu kan, ya, bisa mengikuti bahasanya lah masih ada. Lambat laun gitar buatannya yang dipelajari secara otodidak ini semakin dikenal dengan masyarakat dan pesanan pun mulai datang dari mana-mana saja, mulai dari Malaysia, Singapura hingga Brunei Darussalam. Banyak yang menjadi pelanggannya. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp4 juta hingga Rp14 juta. Semua gitar ia buat sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Pemasaran yang selama ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan juga YouTube, serta Instagram untuk menjaring para pembeli. Meski sudah dikenal hingga ke mancanegara, Binanto mengaku belum merasa puas karena gitarnya belum menembus ke perusahaan perdagangan alat musik gitar ternama di Indonesia.
Kendala ini untuk modern mesin-mesinnya ini, memodernkan biar tambah canggih, cepat, presisinya tambah bagus lagi. Ya itu akhirnya kan ke modal gitu. Soalnya mahal-mahal untuk mesin-mesin mengolah kayu itu. Pernah bekerjasama dengan bank atau apa? Kalau bank ya pernah, udah. Nah, ya. Pria 2 anak ini terus melakukan upaya memproduksi 2 gitar dan sudah bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Kini dirinya berkeinginan untuk mempunyai galeri, namun masih perlu dukungan modal yang tidak sedikit. Harapannya ke depan hal tersebut dapat terwujud sehingga usahanya bisa berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Muhammad Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa liputan jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.